Halo indie people. Yap, mungkin kalian bakalan bertanya-tanya channel apaan sih nih? Podcast apaan sih nih? So gue bakalan give you an information kalau di mari lu bakalan dapetin konten-konten podcast yang bakalan relate sama lu orang. Nah, maka dari itu gue butuh banget nih support dari kalian dengan cara klik tombol subscribe, tap tombol like, dan share konten yang satu ini. Titisan senja gue bangun buat nemenin waktu senggang kalian dengan kolaborasi sama couple gue sendiri yaitu Yayas. Jujur gue udah kenal YouTube lebih dari 1 tahun dan memiliki cukup subscriber, bisa monetasi, dan kemudian gue pengen bikin sesuatu yang menantang guys. Maka dari itu gue buatlah podcast ini tanpa numpang nama guys. Dan lu bisa dengerin podcast ini di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Play Music, dan Google Podcast. Ketika lu mulai sesuatu lu pastinya mikir nih, laku gak nih? Nah gue setuju tuh. Lu mikir kayak gini karena setiap hal dalam dunia ini memiliki harga jual atau selling point. And then lu pasti mikir gue gak punya nama, gak punya fans, apalagi modal. Tapi balik lagi ke lu, apakah lu mau mulai? Untuk memulai itu perlu modal, itu pasti. Dan modal gue nekat doang guys, nekat, seriously. Gue cuma pakai budget nggak sampai 1 juta dan lo bisa nikmatin apa yang gue pakai sekarang, lo bisa dengerin ini. So, apakah untuk sukses butuh biaya yang mahal? Jawabannya itu relatif, dan ini akan menentukan target pasar lo atau audiens lo sendiri. Contohnya podcast ini, target pasar gue atau audiens gue adalah pendengar. Jadi gue belum butuh kamera, dan kalaupun suatu waktu butuh, gue bakalin milih yang fungsional. Jadi gue menyesuaikan sesuai kebutuhan gue aja meskipun bisa dapetin spek yang lebih. Kedua, lu butuh introspeksi. Gak ada satu manusia pun melewati fase belajar guys. So lu jadiin introspeksi diri sebagai ajang mempelajari diri lu sendiri. Orang yang pertama kali lu kenali yaitu diri lu sendiri. Dan kadang manusia memiliki bakat yang tidak ia sadari sendiri. Dan lu gak salah jika suatu waktu harus mencoba banyak hal karena lu gak nyaman sama satu hal. Contohnya gue udah nyoba jualan, kerja jadi content creator, dan hasilnya oke, cuman efforts dan passion lu dimana cuman lu yang tahu. Jadi ketika lu dalam masa ini, lu pasti bakalan ketemu sesuatu yang membuat lu kerdil. Tanpa lu sadari, itu yang bakalan hancurin diri lu sendiri kalau lu gak introspeksi. Jadi gue ngasih cara sama lu semua. Pertama, lu lihat orang lain yang lebih hebat dari lu, lebih laku, lebih keren, lebih sukses, dan jadikan itu cerminan. Lu pikirin apa yang mereka lakukan, atau lu lihat aja mereka kesehariannya kayak gimana. Kemudian lu bertanya pada diri lu sendiri, berkaca, lu lakuin itu enggak? Dan jawabannya udah ketemu, lu gak lakuin hal yang sama. Lu cuman bisa lihat kalau mereka lebih dari lu, tapi lu gak pernah lihat beberapa tetes keringat, tetes darah, air mata yang mereka korbankan gitu. Lu cuma terlalu malas, lu cuma mau hasil, dan lu gak pernah menghargai proses. Makanya lu gampang nyerah, gampang down. Dan hasilnya lu nilai diri lu gagal. Sekarang lu coba jadiin mereka cerminan dari diri lu, dan lu terima proses yang mereka lalui. Semua orang masih sama, memulai dari nol. Dan lu gak pernah sadar kalau orang lain juga mulai dari nol gitu. Itu sebabnya introspeksi itu harus. Karena dengan introspeksi lu bakalan peka sama sekeliling lu bakalan peka apa yang terjadi sewaktu lu gak merhatiin itu. Karena gak suka dengar orang bilang, ih dulu Ayas masih baby, sekarang udah perawan aja. Itu adalah salah satu contoh ketika manusia tidak peka terhadap dirinya sendiri. Karena ketika tidak peka, kita tidak akan menyadari apa yang terjadi selama ini. Ketiga, lu harus ambil resiko. Segala urusan yang disebut bisnis itu bakalan nemuin yang namanya resiko. Lu harus bisa tahu di mana titik riskannya agar lu bisa antisipasi nih. Sebagai contoh, lu mau jadi YouTuber, risikonya apa sih gitu kan? Nah, kehidupan lu bakalan sibuk mikirin konten, lu stres, itu satu. Kedua, maybe lu bakalan dihujat. Ketiga, lu gak maju karena lu baperan. Dua hal ini penting menurut gue. Ketika lu sibuk mikirin konten dan tiba-tiba lu baca komentar yang menghujat, auto insecure dong, lu down, lu nyerah, dan semuanya sia-sia. Faktor seperti inilah yang menentukan bagaimana cara lu mengambil keputusan dan menghadapi masalah. Karena ketika lu tahu resikonya apa, berarti lu bakalan tahu gimana memperkecil resiko itu. Kita ambil contoh Yonglex. Sepengetahuan gue, setiap dia bikin konten itu pasti ada yang menghujat. Banyak orang yang benci dan akhirnya jadi haters. Tapi gue salut dengan cara dia menghadapi itu semua. Ketika orang menghujat, dia cuma ketawa dan bikin konten lagi gitu loh. Begitu seterusnya karena itu adalah sumber uang baginya, bagi Yonglex. Dengerin aja ya kan, duitnya tetap ngalir. So yang goblok itu siapa sekarang?
Mungkin podcast kita kali ini cuma sampai di sini. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan kalau kalian suka konten kali ini, silahkan klik tombol like dan tombol dislike jika kalian tidak suka, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. See you in the people.